Bisik-bisik di balik layar. Kejahatan siber yang meningkat. Oleh Ummu Fahala, SPD, praktisi pendidikan dan pegiat literasi. Nadia, 17 tahun, duduk di sudut kamarnya sambil menatap layar ponsel. Jarum jam sudah melewati tengah malam, tapi matanya masih terpaku pada lini masa. Ia membaca perdebatan panjang di media sosial, tentang kebijakan, tentang kritik, tentang siapa yang dianggap berbahaya dan siapa yang dianggap benar. Jarinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena takut. Ia ingin berkomentar, tapi ragu. Salah kata sedikit saja, ia khawatir dicap macam-macam. Di luar sana, hujan turun pelan. Suasana itu mengingatkan pada sebuah warung kopi kecil di pinggir kota Bandung. Malam basah. Aroma kopi menguap pelan. Arif, seorang penulis lepas, menatap layar ponselnya sambil menghela napas. Di depannya duduk Hasan, dosen sosiologi, sahabat diskusinya. Kejahatan siber di Jawa Barat meningkat, kata Arif lirih. Aparat menyoroti hasutan di media sosial. Hasan mengangguk pelan. Ruang digital kita semakin ramai, tapi juga semakin rapuh. Percakapan mereka berlanjut. Arif merasa gelisah, bukan semata karena maraknya kejahatan digital, penipuan daring, narkoba berbasis aplikasi, hingga perang opini, melainkan karena batas antara kritik dan hasutan terasa makin kabur. Kritik kebijakan kerap tampak lebih terang, lebih mudah disorot, dibanding kejahatan yang bergerak senyap di balik layar. Seolah-olah, ujar Arif pelan, suara yang jujur justru paling mudah disalahpahami. Hasan meletakkan cangkirnya. Itulah tantangan negara modern. Negara wajib melindungi warganya dari kejahatan digital. Tapi negara juga wajib menjaga ruang kritik tetap hidup. Tanpa kritik, kebijakan kehilangan cermin. Kritik memang bukan kemarahan tanpa arah. Kritik adalah nasihat yang lahir dari kepedulian. Dalam Islam, keadilan menjadi ukuran utama, bukan kebencian atau prasangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Maidah 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi teladan sebagai pemimpin yang membuka telinga terhadap nasihat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Cinta itu lahir dari kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh ketika suara rakyat tidak dibungkam, melainkan diarahkan dengan adab. Sejarah juga mencatat Umar bin Khattab yang meminta rakyat meluruskannya bila ia keliru. Kritik bukan ancaman, melainkan penjaga keadilan. Malam itu, hujan mereda. Arif menutup buku catatannya. Ia sadar, menulis di zaman digital bukan soal keberanian semata, tetapi juga tanggung jawab. Bukan untuk menyulut api, melainkan menyalakan cahaya. Di tempat lain, Nadia akhirnya menutup ponselnya. Ia memilih menulis di buku hariannya. Ia ingin belajar menyampaikan pendapat dengan santun, tanpa takut, tanpa benci. Ia berharap ruang digital suatu hari benar-benar menjadi ruang dialog, bukan ruang kecurigaan. Di balik layar yang sunyi, kata-kata jujur masih berusaha menemukan jalannya. Pelan, beradab, dan berharap keadilan tetap berdiri sebagai penjaga.